ditabung dahulu. Okey. Ini secara dasarnya Bapak Ibu. Kalau yang masih lagi jomblo, betul lah jomblo. Bujang, jomblo kan? Yang masih lagi belum berkahwin, 10% itu enggak bisa. Harus 30%, harus 50%. Lebih besar. Nah, okey. Langsung 500,000 itu bisa enggak menabung dalam bentuk emas? Bisa. Di Public Good Indonesia itu bisa. Okey. Alright Bapak Ibu. Lihat ya, masalah kewangan bukan sekadar di Indonesia ataupun Malaysia, ini masalah kewangan di dalam dunia kita. Okey. Kenapa? Masalah kewangan ini terjadi apabila tidak mempunyai simpanan. Bila tidak bisa ada simpanan, kita akan menyebabkan masalah yang kedua, iaitu kita akan mula dengan hutang. Kalau kita bisa ada tabungan, kita akan enggak ada masalah tentang hutang. Nah, okey. Sekarang lagi bahaya Bapak Ibu. Ada lagi buy now pay later yang menyebabkan kita menggunakan uang masa depan. Uang itu belum lagi kita dapat, tapi kita sudah menggunakan uang itu. Aplikasi-aplikasi di e-commerce, okey, sangat memberi peluang-peluang ini kepada anak muda untuk belanja uang masa depan. Sangat bahaya untuk masyarakat kita. Nah, okey. So kalau dilihat di sini Bapak Ibu, masalah hutang ini tidak akan wujud bila mana kita bisa menabung. Untuk menabung ini betul, menabung uang tu bisa, tetapi ramai yang menabung emas itu lebih berkesan. Ditabungnya itu 1 bulan 1 gram, selepas 12 bulan ada 12 gram. Kalau ditabung itu 1 bulan 3 juta, selepas 12 bulan enggak ada 36 juta. Psikologinya berbeza. Menabung emas dengan menabung uang rupiah itu berbeza sama sekali psikologinya. Okey? Kalau emas, semakin kita lihat, semakin mahu ditambah. Semakin kita lihat cantik, mahu ditambah gramasinya, tambah gramasinya. Tapi kalau uang semakin dilihat, mahu tukar apa ini? Mahu guna untuk apa ini? Kan. Okey, itu emosi yang berbeza kepada aset ini. Alright? Jika menabung uang tidak ada hasil, jangan lagi Bapak Ibu gunakan metode yang sama. Harus tukar kepada metode yang berbeza, iaitu kita nabung sedikit demi sedikit lewat emas fizik. Nah, okey. Kelebihan menabung emas, kelebihan kita menyimpan emas, okey Bapak Ibu, emas ini mudah dibawa ke mana-mana. Nah, okey. Contoh apa-apa berlaku kepada kita, kerana emas itu contoh ya, seperti di sini Bapak Ibu bisa lihat. 50 gram emas. Kecil aja 50 gram emas itu kecil aja. Tapi kalau dalam bentuk uang rupiahnya itu, hari ini berapa juta? 50 gram. 150 juta. Kan harus diletakkan dalam tas kan? Susah kan? Kalau 50 gram itu di dalam kocek ya sudah siap. Gampang untuk dibawa ke mana-mana. Nah, okey. Harganya terjangkau. Kita enggak bisa tunggu Bapak Ibu. Hari ini 1 gram sekitar 2,8 per gram. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu Bapak Ibu saya datang ke Indonesia. Waktu itu 1 gram 1 juta. Waktu itu dibilang 1 gram 1 juta mahal. Hari ini 1 gram 2,8 juta mahal atau murah Bapak Ibu? Tetap mahal. Emas sentiasa dikatakan mahal kerana emas adalah aset. Okey? Itu biasa. Lagi 1 tahun, lagi 2 tahun 1 gram sudah 4 juta. Mahal ke murah? Mahal. Okey? Kerana itu adalah emas. Nah, right? Bisa dijual atau digadai kapan-kapan aja. Okey? Mudah. Kalau aset-aset lain seperti properti, kalau mahu kita jual butuh waktu yang panjang. 6 bulan, 12 bulan. Tapi kalau aset emas dibawa ke Public Gold langsung dalam tempoh 24 jam dapat cashnya, uangnya dalam rekening. Aset yang mudah dikumpul sedikit demi sedikit. Kita enggak bisa, kalau properti enggak bisa beli satu bata. Tapi emas bisa 1 gram demi 1 gram. Okey? Emas enggak perlu diberi makan, enggak perlu di-maintain, maintenance enggak ada. Okey, sebentar tadi ada kontraktor datang kerana di dalam bilik itu ada bocor di sini, paipnya pecah di sini. Itu properti, harus di-maintain, harus dijaga. Semakin lama semakin macam-macam penyakit yang datang. Okey, tapi emas berbeza. Gampang aja, dibeli, simpan, settle. Okey? Bapak Ibu bisa lihat ni. Bermula pada tahun 2015, 2017, ini sejarah harga emas. Kalau uang yang ada itu
enggak mau diguna pakai dalam tempoh 2 tahun minimal. Alihkan saja uang itu ke dalam bentuk emas. Semalam juga dikongsi sama teman. Dan kalau ada uang diletakkan di dalam bank, contoh ya 300,000 aja. 300,000 diletakkan dalam bank, selepas 1 tahun 300,000 itu bertukar menjadi berapa? Ada biaya itu, biaya admin, biaya itu langsung habis. Tapi kalau di 300,000 itu ditukar dalam akun emas, selepas 1 tahun, kalau dijual kembali, sudah bisa jadi 400,000, 500,000. Kerana apa? Kenaikan harga emas itu berlaku. Okey? Bapak Ibu lihat, 800,000, 1 juta per gram pada tahun 2024, 2025 sudah masuk ke 2,3, terkini pernah mencecah 3 juta, kan? Per gram pernah cecah 3 juta. Okey? Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Kenaikan harga emas bisa ya prestasinya. Kalau tempoh 5 tahun, tempoh 20 tahun, Bapak Ibu yang datang hari ini, kalau ambil tanggungjawab untuk sampaikan ilmu ini kepada masyarakat. Karena kita enggak mahu masyarakat kita menabungnya itu banyak di bank, langsung selepas 10 tahun, selepas 15 tahun, selepas 5 tahun, kalau beda kan dengan emas, bisa lihat di sini. 5 tahun aja kenaikan lebih hampir 170%. Ini semua bukan saya yang letakkan angka ini. Angka-angka ini ada dalam websitenya ini, goldprice.org. Bapak Ibu bisa masuk dan lihat sendiri prestasi harga emas. Okey? Kalau dibandingkan Malaysia sama Indonesia. Okey? Kalau per tahun itu, kalau saya ambil angka yang 20 tahun. Di Malaysia sekitar kenaikan sekitar 40%. Kalau di Indonesia ambil yang 20 tahun, kenaikannya sekitar 60% per tahun. Luar biasa sekali. Okey? Okey. Kita sudah tahu sekarang emas itu bagus. Ilmu emas mengatakan emas jauh lebih bagus ditabung berbanding cash. Tapi emas yang gimana yang harus kita pilih? Adakah perhiasan ataupun batangan ataupun dinar? Okey. Untuk dapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, Bapak Ibu harus fokus emas yang di sebelah sini. Okey? Kerana apa? Harga belinya lebih murah. Keturunannya lebih besar. Kos upahnya rendah. Selisih spread juga lebih rendah. Okey? Bukan emas perhiasan enggak bagus. Bagus juga, tapi butuh waktu yang lebih panjang untuk dapatkan keuntungan. Okey? Produk-produk public good Indonesia, Bapak Ibu, saya mahu bilang sama Bapak Ibu hari ini ya. Stok 10 gram sama 20 gram habis di public good, tapi masih bisa dibeli. Kenapa? Emas itu sekarang di pabrik lagi dicetak, butuh sekitar 1 minggu ke 1 minggu setengah begitu. Yang ada adalah contoh seperti ini. 50 gram, 5 dinar, 10 dinar ada. 10 gram, 5 gram, 10 gram sama 20 gram enggak, stoknya habis, tapi kita masih lagi bisa order. Macam semalam ada seorang ibu order dahulu 20 gram, bayar sekitar 59 juta, minggu depan datang ambil emasnya. Gitu. Okey, masih bisa diorder, cuma butuh sedikit waktu untuk disiapkan. Okey, kalau mahu langsung fizik ada di sini. Item-item yang lebih besar. 5 dinar, 10 dinar, 50 gram. Okey? Apa? Dibilang minggu depan ataupun satu lagi minggu. Sekitar itu. 1 ke 2 minggu. Nanti caranya kita order dahulu, payment, nanti bila stoknya sampai, mereka akan WA kita. Mereka akan bilang emasnya sudah sampai, langsung kita datang ambil. Okey, itu aja. Okey? Bapak Ibu, cara menabung emas yang betul gimana? Adakah buy low sell high? Salah. Jawapannya beli emas setiap bulan. Ini cara saya menabung emas. Saya bukan saya membeli emas. Di mindset saya itu menabung. Karena bila saya fikirkan menabung, aku harus menabung konsisten. Harus dijadikan rutin. Itu cara yang betul untuk kita memastikan kita lebih kaya setiap bulan. Okey, kita bukan mahu beli hari ini mahu jual minggu depan, enggak. Kita mahu kumpul. Tahun 2025 kita ada 100 gram contoh. Tahun 2026 letakkan target untuk capai 300 gram, 500 gram. Pastikan gramasi kita itu kita letakkan target yang baru. Okey. Kenapa harus public gold, Bapak Ibu?
Okey, ada banyak faktor-faktornya, tapi saya ambil 5 ini dahulu. Reputasinya tinggi. Semalam juga Bapak Ibu ada perkongsian teman kita. Kerana seminar ini 2 hari ya, kemarin malam dan juga hari ini. Okey. Dibilang di maret-maret lain stoknya enggak ada. Nah, tapi di Public Gold stok ada. Cuma butuh sedikit waktu aja. Nah, okey, dibilang di PT Antam sudah enggak ada stoknya di dalam butiknya itu. Okey. Tapi di Public Gold alhamdulillah prosesnya aman. Sudah 18 tahun, banyak pilihan produk, harga murah, spek kecil, stok sentiasa ada, mudah dibeli secara online. Okey, gampang aja, bisa ada insentif. Ada peluang bisnesnya di situ. Nah, okey. Dan cara pembelian untuk memiliki emas di Public Gold ada cara belian langsung ataupun secara akun. Secara akun ini yang lebih famous, maksudnya lebih disukai masyarakat sekarang, di mana prosesnya gampang, bisa nabung sedikit demi sedikit. Cukup gramasi bisa dicetak emasnya. Ini contoh Bapak Ibu, yang belum lagi pernah bergabung dengan Public Gold, ini adalah aplikasinya. Dan ini adalah gramasi emas yang ada di dalam POA. Public Gold tolong jagakan, maksudnya Public Gold tolong simpankan emas itu gratis saja, enggak ada apa-apa ongkos di situ. Bisa ngerti enggak bahasa saya Bapak Ibu? Bisa ya? Okay. Saya cuba, walaupun sudah 2-3 tahun tapi saya cuba improve Bapak Ibu. Okey. So secara pembelian langsung ini gampang aja, kita lock harga, kunci harga, langsung bayar dan ambil fiziknya. Nah, okey. Bapak Ibu, cara untuk kita tidak bekerja tapi ada duit. Gimana itu? Cara ini ada di Public Gold. Maksudnya, dahulu Bapak Ibu, saya butuh keluar daripada rumah jam 7. Pulang daripada tempat kerja jam 7 malam. Okey. Saya harus keluar setiap hari untuk dapatkan penghasilan per bulan. Tapi di dalam Public Gold, okey, dengan formula yang saya belajar ini, saya bisa hidup dengan sekadar penghasilan daripada harta yang dibina. Maksudnya apa? Saya enggak butuh lagi pergi ke kerja untuk dapatkan uang. Kerana apa? Di Public Gold ini kita bisa bina bisnes Public Gold itu sehingga menyebabkan kita bisa dapat passive income. Itu yang ada di Public Gold. Okey? Pastikan setiap tahun hutang semakin berkurang. Kerana ilmu ini Bapak Ibu menyebabkan saya nampak jalan untuk bertambah kaya bukan tentang hanya penghasilan itu harus dibesarkan. Untuk memastikan kita bertambah kaya per bulan, kita harus memastikan tabungan kita juga bertambah per bulan. Okey, harta bertambah setiap tahun. Harta itu apa? Harta adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam poket kita. Kalau mobil harta atau enggak? Mobil. Mobil itu tidak dibilang harta kerana apa? Dia mengeluarkan uang di dalam poket kita. Kalau bisnes bersistem, bisnes memasukkan uang ke dalam poket, itu adalah harta. Okey? Dan pastikan hutang itu semakin tahun semakin berkurang, semakin berkurang. Okey? Kenapa perlu ada passive income? Okey. Bapak Ibu harus bedakan di sini. Sama ada, lihat ya. Di dalam Public Gold Bapak Ibu, okey, sebelum itu, dalam income ada 2 jenis income. Active income dan juga income passive. Okey. Untuk capai financial freedom ataupun kita bilang bebas kewangan, kita harus bina passive income ini. Supaya passive income ini lebih gede daripada komitmen. Okey. Kalau active income, dulu saya insinyur, penghasilan 10 juta per bulan. Selepas berhenti, penghasilan itu menjadi 0. Tapi kalau yang kita bina itu passive income. Apa-apa yang terjadi kepada kita tidak bisa kerja ataupun meninggal, pasti penghasilan ini tidak bisa meninggal bersama-sama. Tidak bisa habis begitu. Dia tetap ada. Kerana itu dibilang passive income. Bisa ngerti tak Bapak Ibu? Bisa ya? So di Public Gold Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berminat untuk berbisnes dengan Public Gold, Bapak Ibu akan dapat peluang untuk ada passive income. Kerana apa? Produk Public Gold itu tentang tabungan.
Orang menabung sekali atau berkali-kali Bapak Ibu? Karena dia tahu menabung emas jauh lebih baik berbanding uang di bank. Langsung dibeli emas, dibeli lagi. Okey. Baik. Akan tiba satu waktu Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi bekerja. Sama ada kesihatan kita tidak mengizinkan, ibu ayah kita memerlukan kita untuk menjaga mereka, ataupun kita dibuang kerja, akan tiba waktu itu. Cumanya waktu itu bila Bapak Ibu yang kita harus bersedia aja. Okey, untuk bersedia sebab itu kita harus bina passive income. Okey? Kalau kita hanya hidup sekarang happy, bermewah-mewahan dengan aktif income sahaja, itu sangat bahaya. Okey? Baik. Ada 3 sumber utama untuk dapatkan pendapatan pasif. Bukan sekadar di public goal saja. Cara yang pertama, menjadi staf pemerintah. Selepas menjadi staf pemerintah 30 tahun, selepas itu mendapat wang pensiun. Kan? Maksudnya sudah tidak pergi kerja, tapi tetap dapat wang pensiun. Okay. Contoh ya Bapak Ibu, saya mahu tahu lah data di Indonesia itu gimana. Contoh ya, waktu bekerja penghasilannya katakan 20 juta. Selepas pensiun menjadi berapa? 5 juta. Oh, okey. Kalau di Malaysia, kalaulah penghasilannya 20 juta, bila pensiun menjadi 10, dia separuh. Kalau di Malaysia caranya begitu. Kalau penghasilan mereka RM10,000, waktu sudah pensiun sekitar 4 ke 5 ribu ringgit. So separuh dipotong. Okey. So sekarang Bapak Ibu lihat, selepas bekerja 30 tahun, bisa enggak penghasilan 20 juta? Di Indonesia bisa? Bisa enggak? Selepas menjadi staf pemerintah 20 tahun, bisa enggak penghasilan itu cecah 20 juta? Bisa. Oh, okey. Karena di kita tuh pemerintahan jadi pokoknya yang bikin besar itu tunjangan. Jadi tunjangannya hilang. Nah dari pokoknya itu 75% yang kita dapat. Oh, 75%. Okey, siap. Nah, okey. Tapi tetap bisa dapatkan penghasilan selepas pensiun. Tapi butuh 30 tahun. Tapi kalau mahu lebih cepat, bisa investasi dalam properti. Maksudnya, kita ada beli banyak-banyak properti, kita bisa sewakan. Bayar kepada bank 2 juta per bulan. Kita sewakan 3 juta per bulan. Okey. Tapi yang lebih cepat itu adalah pada bisnes bersistem. Ini yang peluang yang Bapak Ibu harus lihat, di mana bersama Public Gold Indonesia, kita bisa bina bisnes bersistem. Butuh 3 ke 5 tahun sahaja. Okey. Di Malaysia, kebanyakan mereka bisa dapatkan penghasilan sekitar 20 juta per bulan dalam tempoh 24 bulan saja sebenarnya. Okey. Di Malaysia itu 20 juta itu sekitar RM5,000. So butuh waktu sekitar 24 bulan. Besar enggak Bapak Ibu kalau bisa dapat penghasilan 20 juta per bulan? Besar kan? Insya-Allah boleh. Maksudnya kalau sekadar wang pensiun ini dengan public goal itu jauh lebih gampang. Tapi gimana caranya? Gimana yang harus kita usahakan? Yang ni yang harus kita fikirkan gimana. Okey? Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, nilai passive income 20 juta itu Bapak Ibu. Kalau tidak kita dapatkan 20 juta itu melalui bisnes public goal. Kita mahu dapatkan 20 juta itu per bulan lewat properti. Kita butuh sekitar 10 properti. Okey? Saya juga ada beberapa properti Bapak Ibu, enggak gampang untuk dapatkan penghasilan. Okey? Susah. Mahu dijaga penyewanya lagi, harus dilihat dijaga rumah itu, pelbagai kasus berlaku. Pusing. Okey? Tapi bisa. Tapi harus pusing. Okey? Tapi kalau contoh kita mahu dapatkan 20 juta per bulan juga, ada lagi cara yang sedikit berbeza. Kita letakkan di dalam deposito ataupun reksadana. Tapi untuk dapatkan 20 juta per bulan, kita harus ada sekitar 4,8 M yang memberi pulangan sekitar 5% di reksadana ataupun deposito.
Di Indonesia bisa nggak dapat pulangan 5% deposito? Bisa nggak? Ataupun reksadana, bisa nggak dapat 5%? Bisa kan? So, tapi kita butuh 4,8 M. Ini yang harus kita fikirkan. Gimana mau dapat 4,8 M ini? Ini tidak ramai orang bisa. Okey? Kerana itu Bapak Ibu, kita tunjukkan peluang kepada Bapak Ibu, kita bisa dapat 20 juta per bulan lewat Public Gold Indonesia. Gimana mau dapat? Bantu 1,000 orang. Bantu 1,000 nasabah. Katakan mereka 1,000 nasabah ini menabung emas 1 juta per bulan. Ada yang nabung emas 300,000, 500,000, 5 juta, tapi sejarah puratanya, average menabung 1 juta per bulan, lihat. Sales Bapak Ibu, komisinya Bapak Ibu bisa dapat 20 juta per bulan. Faham tak? Ngerti tak ini? Okey. Tugas kita membantu, mengajar 1,000 orang. Butuh waktu bila? Berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terpulang. Secara puratanya mereka yang join pelatihan butuh waktu sekitar 24 bulan. Di belakang itu Ibu Syafiqah sama Ibu Dr. Syairah butuh waktu sekejap aja. Enggak butuh 24 bulan pun. Nanti Bapak Ibu yang minat tentang bisnes, di sore nanti kita akan di siang nanti kita akan ada pelatihan, langsung bisa belajar. Gimana kita bisa dapatkan bantu 1,000 nasabah ini, okey, dalam tempoh kurang 24 bulan. Okey, insya-Allah. Bapak Ibu bisa lihat, ini testimoni rakan-rakan dealer yang saya bimbing. Ini di Malaysia. Okey, bisa dapat sekitar 21 juta, ini 54 juta, 33 juta. Tapi ini mereka yang di Malaysia. Lihat ya, uangnya dalam bentuk RM. Tapi saya tukarkan kepada dalam bentuk rupiah. Okey. Ini ibu rumah tangga. Ini seorang dosen. Ini seorang nurse. Nurse apa ya di Indonesia bilang apa? Perawat. Okey. Perawat. Ini seorang pengurus di kita bilang apa ya? Pemerintah juga sekitar seperti itu. Penghasilannya pernah cecah 120 juta. Okey. Ini saya sendiri. Okey. Penghasilan saya sendiri 3 tahun yang lalu menghampiri 3 digit waktu itu. Gimana pula teman-teman di Indonesia? Ini teman-teman kita di Indonesia Bapak Ibu. Walaupun belum lagi ada 1,000 penyimpan emas, mereka sudah bisa cecah penghasilan 15 juta, 20 juta. Ini ibu rumah tangga. Kerjanya hari-hari konten di TikTok, live di TikTok. Penghasilan 44 juta. Okey? Saya tahu orangnya. Tapi saya enggak bisa ngomong siapa orangnya kerana ini kita bilang apa ya? Privacy ya. Okey? Saya tahu orangnya. Ini diberi permisi sama orangnya, Papa Ari. Okey? Penghasilannya baru belum ada 1,000 penyimpan emas. Tadi saya bilang kalau ada 1,000 penyimpan emas, penghasilannya berapa? 20 juta. Tapi kenapa ini beda? Belum ada 1,000 penyimpan emas, sudah 100 juta. Okey? Karena omsetnya besar. Peluang di Indonesia ada 300 juta. Kita butuh 1,000 aja. Okey? Di Jakarta Bapak Ibu, populasinya sudah sama seperti Malaysia. Jakarta aja. Karena itu kalau Bapak Ibu nampak peluang ini, kalau saya di sini, saya akan buat bisnes Pak Ibu ini gila-gila. Gitu. Okey? Alright. Target kita Bapak Ibu, menjelang tahun 2030, kita mahu bisa ada 10 juta penyimpan emas. Dan kita mahu pergi ke arah 100 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sekarang sudah ada 7. Okey? Bahawa akan ditambah lagi 3. Balikpapan, Pontianak, sama Palembang atau Medan. Okey? Alright. Ini contoh produk stok Public Gold sangat banyak Bapak Ibu. Saya pernah dibawa oleh Public Gold ke pabriknya. Tapi pabrik itu di Malaysia. Emasnya sangat banyak Bapak Ibu. Okey? Di Public Gold Indonesia juga kita sering adakan seminar-seminar. Ini contoh, ini pelatihan. Okay. Dan di bisnes Public Gold ini, antara perkara yang saya suka dan cintai adalah bisnes yang saya bina ini bisa diwarisi. Apa yang saya usahakan bisa diwariskan kepada anak-anak isteri. Nah, okey. Kalau saya menjadi seorang insinyur 30 tahun, penghasilan itu tidak bisa diwaris untuk anak-anak.
Kalau menjadi staf pemerintah 30 tahun, penghasilan itu tidak bisa diwarisi untuk anak-anak. Tapi di public gold, kalau kita membangunkan bisnes public gold ini 30 tahun, penghasilan Bapak Ibu miliar waktu itu. Okey. Ini kisah teman saya, Arwah Abdul Rahman. Okey. Mulai bisnes public gold pada usia 18 tahun. Teman saya ini meninggal pada usia 25 tahun. Tapi penghasilan yang ditinggalkan kepada ibunya sekitar 15 ke 20 juta per bulan. Orang yang sudah tidak ada, sudah 2 tahun lebih. Okey, meninggalkan kita semua. Okey. Ini temannya, Arwah Abdul Rahman. Kecil je orangnya. Dan di public gold juga, okey, mungkin ada anak-anak muda yang suka travel. Suka enggak libur, tapi bukan libur di Indonesia. Bukan libur di Bali, kita libur ke luar negeri. Okey, tapi butuh usaha dahulu. Harus bantu 1000 penyimpan emas. Bantu 1000 penyimpan emas, setiap tahun kita akan ke luar negeri sama-sama. Okey. Teman-teman dari Indonesia juga sudah ada hampir 10 orang yang sudah berjaya untuk dapatkan percutian ini. Tahun 2023, saya dan tim kami pergi dibawa ke Hokkaido, Switzerland tahun 2 tahun yang kemarin. Tahun 2025 ke Cape Town, banyaklah tempat-tempat yang public gold bawa. Okey, dengan public gold ini, tugas kita ingat bantu masyarakat dahulu, kita akan dapat semua rewards yang disediakan oleh public gold. Okey? Dan Bapak Ibu, pada bulan ini, okey, pada tanggal 28 hari bulan 2 sama 1 hari bulan 3, kita akan adakan pelatihan secara fizik di Malaysia. Pelatihan ini dipanggil Master Dealer Conference. Setiap 6 bulan sekali kita akan buat pelatihan seperti ini. Hampir 60 orang rakan-rakan dealer di Indonesia sudah dapatkan tiket untuk pergi ke pelatihan ini. Ada yang dari Surabaya, dari Jakarta, Makassar, okey, Medan, semua sudah dapat. Kerana pelatihan ini hanya 6 bulan satu kali saja. Kalau Bapak Ibu mahu melihat masa depan Bapak Ibu dalam bisnes di public gold ini, hadir ke Master Dealer Conference. Bapak Ibu akan lihat masa depan Bapak Ibu di dalam bisnes public gold ini. Selamat datang Pak Sam. Okey. Bapak Ibu bisa follow saya di sosial media yang ada. Ada di TikTok, ada di Facebook, IG. Okey. Bisa cari nama Sharif Jamil di semua platform sama aja. Namanya Sharif Jamil. Okey, di sini siapa lagi yang belum mulai daftar akun di public gold? Kau semua sudah ada akun? Sudah? Ibu sudah? Belum pernah. Okey, yang belum pernah, tugasnya sekarang ada lagi tak yang belum pernah? Ibu sudah pernah daftar akun? Sudah. Okey. Kalau yang belum pernah, kontak ataupun WA teman yang invite Bapak Ibu datang ke seminar. Invite mereka datang ke, yang contoh macam ibu namanya apa? Ibu Adi Wirna di invite oleh Ibu Endang dari Bekasi. Ibu WA sama Ibu Endang, bisa enggak dapatkan link untuk registrasi akun di public gold? Okey. So stepnya gampang aja. Bila ibu klik link itu, ibu bisa masukin detail ini. Okey. So, selepas sudah registrasi, bisa download aplikasi. Download aplikasi Public Gold itu di Google Play. Tulis sahaja Public Gold Indonesia. Ibu tulis saja Public Gold Indonesia, langsung download aplikasi ini. Okey? Dan di aplikasinya itu serupanya seperti ini. Bisa diklik login. Untuk nak login kali yang pertama adalah nombor KTP. Username sama kata sandinya adalah nombor KTP. Okey? Selepas sudah berjaya login, Bapak Ibu bisa langsung buat pembelian emas. Mahu lewat virtual transfer bisa, mahu lewat bank in juga bisa. Tergantung kepada bajet Bapak Ibu. Serendah 300,000 juga sudah bisa nabung emas. Okey? Ya, ada pelbagai bank. Bank Mandiri, Permata, tergantung bank yang Bapak Ibu mahu gunakan. Okey, langsung contoh ini dibelinya RM300,000. Gramasi emasnya berapa? Okey. Selepas ini Bapak Ibu juga bisa buat, kalau mahu butuh bimbingan, bisa tanya saya ataupun teman-teman yang ada di belakang juga. Komite di sana. Okey. Ini secara payment, bank in payment. Ini akunnya.
PT Dagang Mulia ini nomor akunnya, nomor rekening. Bisa bank in secara manual, resit-nya itu bisa di-upload. Di Indonesia bilang resit juga. Sama. Okey. Apa beza sama kwitansi? Sama. Okey, siap. Okey. Selepas Bapak Ibu sudah menabung emas, ini aplikasinya seperti ini. Cukup gramasinya nanti katakan sudah ada 50 gram. Bapak Ibu bisa cetak emas 50 gram di sini. Nanti Bapak Ibu bisa datang lihat, kalau mahu pegang, mahu ambil emas ni untuk pegang sendiri nanti bisa tanya Mas Reza, nanti bisa. Nah, okey. Cumanya saya mau bilang di sini untuk 10 gram sama 20 gram sekarang stoknya sudah habis tapi bisa lagi dibeli. Kita kunci dulu harga, dalam sekitar 1 minggu emasnya itu bisa ambil di cabang. Karena harga di Public Good itu bergerak-gerak. Setiap 20 minit harganya bergerak-gerak. Setiap 20 minit. Langsung kita perlu kunci harga itu. Kunci harga, buat bayaran, langsung kita bisa dapatkan fizik. Kalau yang mahu fizik hari ini ada 50 gram, 10 dinar, 5 dinar, 1 gram, 0,5 gram ada. Okey? So sampai di sini saja perkongsian saya. Terima kasih. Baik. Dia bisa apa ni? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita baru saja mendengarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Tuan Syahril Jamil,